Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi hari ini, tanggal 5 September 2025. Mari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu semalam kami bisa tidur dengan nyenyak. Sekarang, sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kiranya Engkau berkati supaya kami dapat memulai hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah tidur malam sama dengan penyerahan yang akan dipimpin oleh Saudari Eva Celia Otniel. Nats diambil dari Mazmur 121 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan diberikan kembali kesempatan untuk sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari setidaknya sekali kita mengalami ketidakamanan fisik. Dan lamanya ketidakamanan itu rata-rata 6 jam, yaitu pada waktu kita tidur. Tidur membuat kita tidak sadar secara fisik akan sekeliling kita. Apakah waktu tidur kita akan mengalami musibah? Apakah waktu tidur kita akan mengalami aman dari perampokan? Kita hanya bisa percaya bahwa rumah kita aman. Maka kita mempercayakan keamanan itu sehingga tetap tidur. Meskipun tidak bisa sepenuhnya sadar apa yang akan terjadi pada kita tidur. Tetapi di antara semuanya ada satu yang tidak tidur. Dialah Allah yang tadi kita bacakan. Allah tidak pernah terlelap sebab Allah adalah penjaga kita. Penjaga berarti tugasnya bukan hanya menjaga, tetapi dalam penjagaan itu ia juga memperhatikan kita dan dengan seksama melindungi dan merawat tubuh kita. Pada malam hari, menurut penelitian, sel-sel tubuh kita diperbaharui. Tubuh dijadikan lebih baik lewat tidur. Dan jika seluruh hidup kita bergantung pada topangan oleh kuasa Allah, maka tubuh kita yang memperbaiki sel-selnya adalah bentuk topangan Allah atas hidup setiap kita. Di sisi lain, Tuhan tahu bahwa permasalahan manusia bukan hanya tentang fisik saja. Ada orang yang tidak bisa tidur bukan karena ketidakamanan fisik, tetapi ketidakamanan pikiran. Khawatir akan hari esok, khawatir akan kesalahan yang mungkin diperbuatnya hari itu. Kepikiran untuk mengembangkan usahanya lebih lagi. Semua pikiran itu membuat kita sulit tidur. Padahal tidur termasuk latihan ibadah keseharian kita. Bagaimana kita menyerahkan dan mempercayakan satu hari yang telah kita jalani kepada Tuhan dan bergantung akan anugerah yang sama di hari esok. Keamanan seperti itu yang seharusnya dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhanlah penjaga kita. Maka kita bisa menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan. Sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Daud dalam Mazmur pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6 berkata bahwa ia membaringkan diri lalu tertidur sebab Tuhan yang menopang dia. Jika kita paham konteksnya, hal itu bisa jadi untuk menguatkan kita. Konteksnya adalah Daud sedang melarikan diri karena dikejar-kejar oleh anaknya Absalom dan segenap prajurit yang memihak Absalom. Bisakah kita
tenang, tidur, jika tahu ada ratusan orang yang hendak membunuh kita? Daud bisa ketahuan dan dibunuh sewaktu-waktu. Tetapi di titik itu, ia mempercayakan akan jaminan pemeliharaan kepada Tuhan sebagai penjaganya. Bapak Ibu Saudara, tidur adalah bentuk ibadah kita. Mari percayakan hidup kita kepada penjaga kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ketika Engkau mempercayakan bagi setiap kami, untuk kami dapat melakukan aktivitas kami, mulai dari pagi hingga malam. Dan ketika malam Engkau memberikan waktu bagi setiap kami, untuk kami dapat bisa rehat, kami dapat bisa beristirahat, dan kemudian melanjutkan aktivitas kami di hari berikutnya. Tuhan, istirahat adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan bagi setiap kami, untuk tubuh kami dapat bisa rileks, tubuh kami dapat bisa beristirahat dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan, dan kami yakin, kami percaya bahwa ketika kami beristirahat, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami, kiranya Engkau Allah yang menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, agar kami dapat bisa melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, studi kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.